Oke guys, selamat pagi. Matahari ini masih belum mau keluar sih karena cuacanya agak sedikit mendung. Tapi ini memang masih terlalu pagi. Ini jam 5 ini. Kenapa saya berdiri di sini? Ini di kawasan lampu merah tembok. Kenapa saya berdiri di sini? Ini karena saya kalau di sini tuh kalau nggak pagi-pagi banget itu karena pedagangnya itu sudah keburu kabur atau keburu habis, maksudnya gitu. Karena jam 7 itu sudah habis. Coba pedagang apa di sini? Ini pedagang yang sangat legendaris karena kurang lebih itu katanya orangnya tuh di sini sudah hampir 45 tahun. Mungkin kalau orang-orang lama bagi kawasan mungkin yang jelas tahu pedagang apa yuk. Nah bener, pedagang kopi ketan. Nah itu di belakang saya itu kayaknya udah rame banget pembelinya karena saya mau ke sana juga gitu loh. Mau sekaligus mau beli kopi sama ketan, sekaligus saya mau mengupas cerita kehidupan si penjual seperti apa. Penasaran kan? Yuk ikuti perjalanan saya di pagi hari ini, hari Minggu, hari libur di Jadikannya Mencar TV, jalan-jalan Kang. Come on Kang. Permisi mbaknya, selamat pagi. Wah, ramai banget ya warungnya. Iya mas, alhamdulillah. Dengan mbak siapa sih ini sebelahnya? Saya Mbak Iru. Mbak Iru? Mbak? Iya, Mbak Iru. Mbak Iru, Mbak Iru. Ini kalau boleh tahu sebenarnya dagang kopi ini sejak kapan sih? Sama ketannya ini? Kalau itu dulu punya mama ya mas? Punya ibunya? Iya. Berarti udah lama banget ya? Tahun berapa sih kira-kira ini Pak? Tahun 76. Oh tahun 76, wow. Listrik masuk desa pertama. Oh listrik masuk desa pertama, berarti saya belum lahir juga sih. Berarti ini kurang lebih hampir 45 tahun ya Mbak ya? Iya, kalau saya tahun 2004. Iya, pemirsa ini karena mbaknya masih sibuk karena memang saking ramenya ini tempatnya jualan kopi di sini ini di perempatan tembok ini rame banget. Jadi mbaknya juga sibuk. Saya kayaknya juga mengganggu tapi nggak mengganggu sih karena saya sudah janjian sama mbaknya. Jadi sambil lihat kesibukannya mbaknya ini kita juga sambil melihat-lihat para mungkin pelanggannya ini yang di sini ya. Ini tuh di sini mbaknya tadi bilang pertama saya tanya itu di sini tuh sudah tahun 76, berarti baru pertama kali saya lahir ya. Ini sudah jualan mbaknya. Pertama kali katanya pertama kali listrik masuk desa ke sini. Mbak kalau boleh tahu ini sebenarnya bukanya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Jam 2 malam sampai jam 7 pagi. Itu pasti jam 7 itu pasti sudah tutup ya? Tutup. Oh nah ternyata di sini tuh bukanya juga mulai dari jam 2 pagi itu, jam 2 malam katanya mbaknya. Kalau kita sih jam 2 pagi ya sebenarnya jam 2 itu sudah pagi sampai jam 7 jam 7 agak pagi-pagi gitu ya. Ini mulai buka itu. Jadi kalau terlalu siang di sini tuh nggak ada kayak gitu. Nah, tuh mbaknya masih sibuk karena saking ramenya ya. Masnya sering ke sini ya? Tiap hari mas. Tiap hari. Berarti ini mulai Masnya lahir tahun berapa sih? Tahun 68. Oh berarti duluan masnya ya sama warung kopi ini ya. Ya. Tapi berarti pelanggan lama ya. Wah, ini pelanggan berat katanya masnya. Asli Muncar ya? Asli. Oh Kalimoro. Berarti setiap pagi ke sini. Kerjanya apa sih? Oh nyupir bis. Pak pantesan. Berarti setiap hari mampir sini ya. Nah bapaknya itu supir bis. Dia ini pelanggan tetap, pelanggan lama ini. Ini bosnya. Bosnya juga lagi ngopi di depan. Nah kayak gitu. Nah mbaknya juga masih sibuk. Oh iya. Tanggani dulu, layani dulu, enggak apa-apa mbak. Minumannya dapat. Rokoknya siji. Karena memang benar-benar rame banget loh nih pemirsa. Nah, ya kan? Apalagi ini warung kopi legendaris karena hampir kurang lebih itu 45 tahun. Nah, makanya legendaris sekali. Saya belum lahir aja ini warung ini sudah ada. Mungkin pemirsa pertanyaannya pemirsa itu kok kalau sudah 45 tahun kok pedagangnya masih muda. Nah, ini generasi penerus. Ini generasi penerus. Nggak janda Pak, ini nggak
bapaknya ya. Ini generasi penerus. Mbak, kalau boleh tahu sih, Mbak ini mbaknya sendiri tuh keluarganya berapa sih? 4 orang. 4 orang. Ini mbaknya ini generasi yang keberapa meneruskan ini? Yang kedua Oh, dong. yang kedua. Sebelumnya kakaknya pernah meneruskan? Enggak pernah. Oh, Memang pernah. saya. Oh, Enggak Mbak- ada yang mau. Oh, enggak ada yang mau. Berarti langsung mbaknya ya? Iya. Kenapa kok ibunya sampai berhenti mbak nggak teruskan? Kena stroke, Mas. Oh, kelas itu. Tapi sampai sekarang masih ada ibunya? Sudah meninggal 1 tahun yang Oh, maaf lalu. ya. Oh, ternyata mbaknya ini saudaranya itu ada 4. Awal-awal sih yang jualan ibunya, karena ibunya kena stroke, terus mbaknya ini yang meneruskannya sampai sekarang. Berarti mbaknya meneruskannya dari tahun berapa, Pak? Tahun 2004. Oh, tahun 2004. Dari tahun 2004 sampai sekarang yang meneruskan mbaknya ya. Kalau boleh tahu, Mbak, dari mulai tahun 76 sampai sekarang ini hasil apa aja sih, Mbak, yang sudah diperoleh dari berusaha jualan kopi dan ketan ini? Kalau ibu ya anaknya besar-besar. Heeh. Kalau saya ya alhamdulillah bisa beli rumah keluarga. Jadi kalau ibunya sudah maksudnya dari jualan kopi dan ketan ini bisa ini ya, bisa Ya bisa nyekolahkan anaknya lah, Mas. menyekolahkan semuanya anak. Nah, terus Minimal diteruskan lulus sama SMA. mbaknya ini, alhamdulillah mbaknya juga sudah bisa berusaha buka usaha selain kopi ini ya. Ya. Kalau boleh tahu apa sih, Mbak? Usahanya di rumah. Heeh. Tambal ban, cuci motor. Luar biasa loh pemirsa, ternyata ini selama kurang lebih 45 tahun itu awalnya ibunya alhamdulillah juga sudah bisa dari berjualan kopi dan ketan ini bisa menyekolahkan semua anaknya. Terus karena ada gendala mungkin sakit diteruskan sama mbaknya, alhamdulillah mbaknya mulai dari meneruskan itu juga sudah mulai buka usaha cucian motor sama bengkel seperti itu. Berarti memang benar-benar ini luar biasa jualannya mbaknya, karena ya tergolong lama juga. Mbak, nggak ini Bengkel, Pak. gimana, Pak? Suaminya yang bengkel mencuci motor. Oh, suaminya dia ya. Suaminya dia Habis jualannya tidur. oh, dia habis jualan ini tidur. Ya benar. Mbak, kalau boleh tahu nih, Mbak, apa itu namanya? Nggak ingin buka usaha dagang lain gitu, Mbak, selain kopi sama Ya ketan? ingin lah, Mas. Inginnya buka usaha apa sih? Saya mau buka frozen food. Oh, frozen food. Nah, Kan Mbak- orang Muncar. Oh iya, bener. Mbaknya ternyata juga selain jualan ini masih ingin buka usaha jualan lagi, yaitu frozen food katanya. Ini mulai produksi, Karena orang Mas. Muncar gitu ya. Mau Oke, saya frozen doakan ikan. mudah-mudahan nanti bisa terkabulkan juga usaha Amin. yang mau direncanakan ya, Mbak. Baiklah, Mbak, kalau gitu saya beserta teman-teman kru ini mesen kopi sama ketan ya. Iya. Mungkin kalau ada masih pisang gorengnya masih ada, dikasih pisang goreng juga. Oke. Saya tunggu di depan ya, Mbak. Oke. Oke, pemirsa, karena saya juga ingin menikmati kopi sama ketan yang ada di sini. Nanti kita sambung lagi bincang-bincang dengan mbaknya. Itu tetap di JJK-nya Muncar TV, jalan-jalan Kang Kemana. Kali ini saya waktunya menikmati atau sarapan ketan sama pisang goreng juga ada, dan kopi. Nah ya, mungkin sih kalau ketan biasanya itu sama kopi itu biasanya sama aja sih di mana-mana mungkin rasanya ya. Dan kebanyakan ketan juga ada bubuannya kayak gini, bubuan dele gini. Ada apa ketawa, Pak? Memang di sini tuh yang bikin beda tuh sebenarnya sih bukan ketannya atau kopinya, tapi legendarisnya dan cerita hidupnya. Karena kalau saya pribadi sih seumur-umur tuh baru kali ini saya tuh menemukan salah satu pedagang ketan kopi tuh yang kurang lebih tuh hampir 45 tahun. Selain lama juga bisa menyekolahkan semua anak-anaknya, bahkan sama anaknya pun diteruskan juga bisa buka usaha lain selain
jualan ketan sama kopi. Tadi menurut cerita mbaknya meneruskan hingga sampai bisa buka usaha, buka bengkel sama cucian motor. Hebat kan berarti. Dan kayaknya sih ini bagi masyarakat Muncars, kayaknya sih orang-orang dulu kayaknya sudah pernah merasakan semua di sini. Tapi bagi yang belum, mungkin bagi anak-anak yang baru atau orang-orang yang baru, ini bisa datang ke sini nih. Ini di perempatan tembok. Di pojokan, di situ ada penjual kopi sama ketan. Nah, dan ini bukanya pun dari jam 2 pagi itu sampai jam 7. Ya, jadi kita tuh kalau malam-malam ingin ngopi atau ingin cari ketan, maksudnya bukan malam sih, pagi-pagi jam 2 itu kalau ingin ngopi sama cari ketan bisa datang ke sini. Dan juga di sini tuh enaknya lagi biasanya sih katanya mbaknya tadi tuh lauknya tuh paling enak tuh biasanya sama tempe. Tapi berhubung tempenya habis, mbaknya tadi di sini dikasih lauknya tuh pisang goreng. Dan pisang gorengnya juga masih panas, guys. Dan ketan, kopi plus pisang goreng ini memang makanan orang-orang khas Jawa Timur. Memang pasangannya itu biasanya memang seperti itu, kebanyakan kopi, ketan sama pisang goreng. Lagunya tuh ketan. Tuku ketan yang perapatan, ya itu lagunya memang itu. Ada lagunya bener-bener. Tuku ketan yang perapatan, lawe gedang goreng, enak ya. Enak banget loh memang. Pagi-pagi minum kopi, ada ketannya, pisang gorengnya, enak banget. Dan ini pun murah banget. Kita tuh bawa uang 10.000 aja satu orang tuh bisa menikmati ini. Bener. Enak banget ini pemirsa. Sekali lagi jangan lupa ya bagi pemirsa Jalan-Jalan Kang atau pemirsa Muncars TV yang belum pernah mencoba ketan kopi yang ada di perempatan tembok, datang aja ke sini. Tapi jangan siang-siang karena jam 7 pagi itu udah habis. Kalau bisa jam 2 dini hari tuh sini. Yang biasanya jarang bisa tidur, ingin cari makanan, ingin cari kopi, datang aja sini. Pasti ada. Oke pemirsa, tetap di JJK-nya Muncars TV ya. Karena setelah habis ini nanti saya juga akan berpamitan sama mbaknya. Untuk itu, tetap di Jalan-Jalan Kang, Kemon Kang. Oke mbaknya, terima kasih. Saya sudah dikasih kesempatan menikmati kopi sama ketan sama pisang gorengnya tadi di sini. Sama-sama. Biasanya tuh mbaknya tuh kalau menjual itu berapa sih? Satu porsi kopi sama pisang sama ketan 7.000. Oh, terus kalau sama pisang gorengnya kayak gitu, Pisang tergantung goreng. makan berapa pisang Iya, gorengnya. Kalau pisang gorengnya tuh biasanya satu biji itu berapa sih mbak? 1.000. Oh 1.000. Kalau tempe cuma 500. Wah bener kan, murah banget di sini. Kita tuh bawa uang 10.000 tuh bisa menikmati secangkir kopi, satu piring ketan sama pisang goreng. Nah murah kan mbak. Kalau boleh tahu kan, kalau dulu tahun 76 itu masih belum begitu banyak kopi sasetan. Iya. Itu kalau awal-awal jualan tuh kopinya kopi asli. Iya, itu goreng ya? sendiri. Goreng sendiri ya? Iya. Karena sekarang itu sudah kemajuan zaman, jadi sekarang lebih Ya praktis ada, lagi saya ya. juga nyediain. Oh gitu ya. Nah misal dulu itu pertama kali buka karena memang belum begitu begitu banyak kopi saset. Ibunya itu dulu, ibunya mbaknya ini itu dulu kalau jualan tuh kopi gorengnya goreng sendiri. Tapi karena sekarang sudah kemajuan zaman, biar lebih praktis pakai kopi. Tapi kopi bubuannya juga menyediakan mbaknya masih Iya, gitu. masih. Oh, berarti habis ini jam 7 tuh Sudah tutup ya mbak? tutup. Biasanya tuh sampai berapa kilo sih mbak ketan ini dari awal buka sampai habis tuh? Kalau dulu ibu itu cuma 3 kilo, 2,5 kilo. Alhamdulillah kalau mulai dari saya ini
minimal 6 kilo. Kalau hari Minggu gini ya sampai berapa. Kalau banyak ikan bisa 10. Wah, luar biasa ternyata. Tergantung dari ikan. Pantesan rame banget. Ekonominya kan dari sana toh Mas, perputaran uangnya dari Muncar. Gitu ya. Dan lagian nggak semakin kesini mungkin pelanggannya juga semakin banyak ya. Ya. Nah, Alhamdulillah. dulu itu awal-awal buka, katanya mbaknya tadi, ibunya tuh biasanya menghabiskan Tempe ini telas. ketannya itu cuma 3 kilo. Tapi sekarang bisa sampai 5 kilo, 6 kilo, 10 kilo bahkan. Nah, luar biasa kan? Biasanya hari Jumat kan banyak orang-orang itu abah-abah dari Muncar itu pesan untuk subuh berkah itu loh. Oh, Jumat iya, berkah iya. untuk subuh. Nah, berarti di sini tuh juga Iya. menyediakan mungkin bagi yang mau pesen tuh Iya. Jumat berkah. Tapi di sini Jumat badannya berkahnya Mbak itu Nunung. subuh berkah. Karena di sini subuh habis sholat subuh itu sudah buka di sini ya. Jadi jangan lupa kalau mau pesen ketan sama pisang goreng buat Jumat berkah, subuh berkah bisa mampir ke sini, bisa pesen sama mbaknya. Oke Mbak, kalau gitu terima kasih sudah berbagi cerita dengan kita di Oke. sini. Saya doakan mudah-mudahan selain usaha ini juga mbaknya bisa usaha-usaha yang lainnya Iya. ya. Dengan biar- tidak meninggalkan ketan ya Mas. Yang penting tidak meninggalkan ketannya karena ini sangat legendaris sekali. Ini memang sangat apa itu di Muncar mungkin sudah kebanyakan orang Muncar memang sudah tahu ya Mbak ya. Iya. Mungkin bagi orang-orang yang baru mungkin juga belum tahu juga. Nah, sekali lagi terima kasih Mbak dan yang terpenting Mbaknya selalu diberi kesehatan dan panjang Amin. umur. Terima kasih. Oke pemirsa, demikian tadi perjalanan JJK pada pagi hari ini yaitu di Ketan Kopi di perempatan lampu merah, tembok pojok lampu merah ya. Dan jangan lupa selalu ikuti episode-episode JJK selanjutnya. Iya, jelas. Tentunya hanya di channel kebanggaan orang Muncar yaitu Muncar TV. Jalan-jalan Kang, come on Kang.